Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Alhamdulillah, Ramadan bulan yang penuh berkah, yang awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nari.
Awalnya adalah rahmat Allah, sudah kita lalui bersama. Pertengahnya adalah ampunan Allah, hampir berakhir. Kemudian kita akan masuk sepertiga yang terakhir, berarti 21 ke atas, merupakan itqum minan nari, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan semuanya kita akan melewatinya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di mana kita sekalian ada di bulan yang ibadah sunnah berpahala wajib. Yang wajib pun mendapatkan pahala 70 wajib di luar bulan suci Ramadan, termasuk sholat Jumat hari ini. Kita mengadakan sholat Jumat yang wajib hari ini, taubahnya mengadakan sholat Jumat 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Indahnya luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan rahmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, alhamdulillah, sekarang sudah hari yang ke-18. Besok otomatis 19, besok lusa otomatis yang ke-20. Berarti lusa malam ini merupakan malam Lailatul Qadar yang permulaan, yang perlu kita mencarinya, berusaha, karena ini merupakan perintah agama, perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan indahnya di bulan suci Ramadan, tarawihnya yang sunnah berpahala wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan malam Sabtu nanti malam, Allah Ta'ala yarfa'ullahu darajati fil firdaus, akan mengangkat hamba-hambanya yang bertarawih malam 19 nanti ini ke derajat surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan melakukannya. Amin. Kemudian besok malam Allah Ta'ala akan memberikan, kata baginda Rasul, yuhfa thawaba syuhada'i wassolihin, akan memberikan pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Kemudian yang lusa Allah Ta'ala akan memberikan di malam yang 21, berarti malam pertama ini, banallahu lahu baitan fil jannah minan nari. Allah Ta'ala akan membangunkan sebuah rumah yang terdiri dari cahaya untuk orang yang melakukan ibadah tarawih malam 21 yang akan datang lusa ini. Kita berbicara soal Lailatul Qadar, berangkat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, sebelumnya tentunya dari sahabat Anas yang menyampaikan, ini juga dari Nabi. Apa kata beliau? Innallaha ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadr lam yutiha man kana qablahu, akhrajahu Dailami. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad. Memang istimewa umat Nabi Muhammad. Yang Lailatul Qadar ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Alhamdulillah, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar hanya dimiliki oleh umat Muhammad. Kemudian kita sebagai umatnya, kata baginda Rasul, iltamisuha fil ashril awakhir, cari Lailatul Qadar itu di malam 10 yang terakhir. Berarti kalau 10 yang terakhir adalah malam ke-21. Malam ke-21 inilah fa'innaha witru fi 21, tanggal 21, atau salas wa 23, atau khamis wa 25, atau saba wa 27, atau tisa wa 29. Bahkan yang terakhir kalinya ada yang mengatakan begini, faman qamaha imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan ibadah di malam-malam Lailatul Qadar dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ampunannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu
dan yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, katanya baginda Rasul dalam satu riwayat, wala yad'u Jibrila baitan fihi mu'minun aw mu'minatun. Tidak satupun yang namanya sebuah rumah yang penting di dalam rumah itu ada seorang pria mukmin atau wanita mukmin. Yang penting rumah itu ada orang Islamnya. Tentunya ini akan dimasuki illa kalau Jibril, terkecuali Jibril masuk ke dalam. Apa kepentingan malaikat Jibril masuk di malam Lailatul Qadar itu kepada rumah-rumah yang ada orang Islamnya itu? Wa yaqul, berkata Jibril, ya mukmin al mukminah, wahai seorang mukmin pria atau seorang mukmin wanita. Katanya malaikat Jibril, assalamu yukrimukumussalam. Allah yang maha salam, Allah yang maha mempunyai keselamatan, segala-galanya perdamaian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salam kepada Anda. Allah taala mengirimkan salam kepada kamu. Allah taala titip salam kepada kamu. Setiap malam Lailatul Qadar itu malaikat ini turun masuk ke tiap rumah yang ada orang Islamnya, menyampaikan salam Allah, menyampaikan salam Allah. Betapa bahagianya orang Islam. Terlebih kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin jamaah sholat Jumat, ada tentunya orang yang tidak kemasukan, yang tidak dimasuki oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Illa ala mudabbiri khamrin. Terkecuali malaikat Jibril tidak akan masuk ke rumahnya orang yang sekalipun itu Islam, orang yang selalu minum arak, yang selalu minum minuman keras, malaikat Jibril tidak akan masuk dan menyampaikan salam Allah. Kemudian malaikat Jibril tidak akan masuk ke rumahnya waqati rahim, orang yang memutus hubungan tali silaturahim, yang putus persaudaraan, yang putus ini dan itu persaudaraan ini, malaikat Jibril tidak akan masuk ke rumah itu untuk menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril tidak akan masuk wa akilil lahmil khinzir, kepada orang yang biasa memakan daging babi dan sebagainya. Ini kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Lailatul Qadar, kepentingan, kegunaan, manfaat yang lain itu apa? Di sana adalah fihi lailatul khairu min alfi syahr. Karena malam Lailatul Qadar itu ada sebuah malam, karena merupakan malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti nilai tahunan adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Kita miliki hanya sekejap mata, hanya satu malam dan sebagainya. Kalau kita bertepatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha apa yang perlu kita ini lakukan di bulan Ramadan yang kita cari malam Lailatul Qadar itu. Yang perlu kita ini waspadai, yang perlu kita selidiki, yang perlu kita dicari minimal wa yakfi fi qiyamiha salatul isya'i wa subhi fi jama'atin. Kita melakukan salat isya dan subuh berjamaah, itu minimal. Kalau kita ini melakukan salat isya dan subuh dalam keadaan berjamaah, kemudian malam itu Lailatul Qadar turun, berarti kita mendapatinya malam Lailatul Qadar yang bernilai 1000 bulan kebaikan diberikan kepada kita sekalian. Makanya dari itu hadirin sekalian, kebelakangan ini silakan 1 bulan ini saja kita biasakan malam Isya dan subuhnya kita jamaah. Jangankan harus ke masjid di surau, jangankan harus surau di rumah, asalkan dengan berjamaah. Insya Allah kalau ketepatan malam itu Lailatul Qadar ini turun, kita akan mendapati. Kemudian diantaranya kita sekalian ini, wa yambaghi liman syaqqa alaihi dul qiyam. Kalau sekarang ini sulit bagi orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semalam suntuk, sulit dan sebagainya. Diperbolehkan oleh para ulama ayyatahayyara wa fi qiraatihi kasratu thawab. Dipersilakan untuk memilih wiritan-wiritan, bacaan-bacaan
yang sekiranya mengundang pahala yang begitu banyak di malam-malam Lailatul Qadar ini. Bacaan apa kira-kira? Kalaulah Al-Quran adalah ayatul kursi di antaranya. Karena ayat kursi ini merupakan ayat terbesar di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah awakhiri suratil Baqarah, akhir daripada surat Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim samawati. Kemudian amanah Rasul sampai ke belakang itu. Itu merupakan surat Al-Baqarah yang paling akhir itu pahalanya sangat besar sekali. Karena membaca itu berarti sama nilainya dengan beribadah semalam. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita baca nilainya separuh daripada Al-Quran. Kalau dua berarti sama dengan yang menghatamkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita pilih mungkin Al-Kafirun. Karena Al-Kafirun ini nilainya seperempat Al-Quran. Membaca 4 kali Al-Kafirun berarti sama nilainya dengan yang menghatamkan Al-Quran. Kemudian surat Ikhlas, nilainya surat Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Berarti membaca 3 surat Qul Huwallahu Ahad ini berarti sama dengan yang menghatamkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Yasin di antaranya. Karena Yasin ini adalah hati daripada Al-Quran. Yang paling penting kandungan Al-Quran itu semuanya ada pada Yasin. Karena Yasin adalah qalbul Quran, hati Al-Quran. Dan Yasin ini termasuk Qur'anlah, untuk apa yang kita baca. Membaca apapun bentuknya termasuk Yasin sekarang untuk apa? Di antaranya bisa diperuntukkan sesuatu sesuai dengan tujuan kita. Itu adalah Yasin. Bisa membaca surat-surat yang begitu besar manfaatnya di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar yang akan datang. Selain daripada ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, silakan Anda minal istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil, wa anwa'il zikri, termasuk macam-macamnya zikir, termasuk sholawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan, marilah kita ini, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar ini, kita wiyad'u li nafsi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan diri kita sendiri, wa li ahbabihi, juga untuk para kekasih. Kekasih kita barangkali orang tua, kekasih kita barangkali para guru, kekasih kita barangkali saudara-saudara kita, ahya'an wa amwatan. Doa itu bagi kekasih kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia ini dipersilakan, diperbolehkan. Bahkan doa-doa kita, salawat-salawat kita, apapun bacaan-bacaan kita sampai kepada mereka, insya Allah akan menyebabkan mereka bahagia di alam kubur sana. Mudah-mudahan kita sekalian bisa melakukan ini semua. Jadi alhamdulillah, hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita ini biasakan yang semacam demikian. Lebih daripada itu, diantaranya usaha ikhtiar kita untuk menemukan Lailatul Qadar yang paling mudah. Diantaranya adalah wa yatasaddaqu bima tayassara. Kita bersedekah, berinfak bima tayassara, sesuai dengan sedekah yang mudah bagi kita. Jangan jadi sedekah yang sulit. Carilah sedekah yang mudah, yang gampang, sekalipun sedikit. Ikhlas, apalagi banyak. Ikhlas ini harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya diantaranya adalah wa yahfazu jawarihahu. Kita jaga anggota badan ini dari adil ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang menyebabkan kita akan mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum apa yang dapat kami sampaikan ini akan menjadikan perhatian, dorongan kepada kita sekalian untuk melakukan kebaikan, menemukan malam-malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Semoga harapan kita akan mendapatkan nilai barokah ibadah 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Inna sanal kalami wa biyanan nizami kalamullahi bil jalali wal Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yamtadil muhtadun a'udhu billahi minasy syaithanir rajim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمين. بارك الله لي ولكم إن شاء الله ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير